Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini saya tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat. Dan yang akan kami bahas pada kali ini adalah mengikuti Rasul untuk mengenal Allah. Sistem wasilah dalam agama. Saudaraku, mari kita merenung, apakah mungkin kita mengenal Allah yang Maha Qadim, yang Maha Ghaib, yang Maha Suci tanpa ada petunjuk langsung darinya? Tidak mungkin. Karena itu Allah turunkan Rasulullah SAW sebagai perantara atau wasilah untuk mengenalkan hamba kepadanya. Agama adalah ikut Rasul, bukan langsung menuju Allah. Dalam Al-Quran disampaikan surat An-Nisa ayat 80 yang artinya barang siapa yang menaati Rasul maka sungguh dia telah menaati Allah. Ketaatan kepada Rasul bukan sekedar simbolik, tetapi Rasul adalah jalan menuju Allah. Tidak ada iman tanpa Rasul, tidak ada ma'rifat tanpa Rasul, dan tidak ada agama tanpa mengikuti Rasul. Rasul adalah wasilah antara kita dengan Allah. Dalam hadis qudsi disampaikan, seandainya bukan karena engkau, wahai Rasulullah, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Hadis riwayat Hakim, Al-Baihaqi, dan Dalai. Ini bukan pujian semata, tetapi ini adalah penegasan bahwa Rasulullah adalah pusat hubungan antara makhluk dan Sang Khalik. Rasul tidak mati seperti orang biasa. Banyak orang beranggapan bahwa Rasulullah telah mati. Maka tidak ada hubungan lagi antara kita dengan beliau. Padahal beliau bersabda, para nabi itu hidup dalam kubur mereka tetap bersolat. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Al-Baihaqi. Dan beliau bersabda juga, siapa yang bersolawat kepadaku maka Allah mengembalikan ruhku agar aku menjawab salamnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini menunjukkan bahwa hubungan rohani Rasulullah tetap aktif. Beliau tetap menjadi penghubung antara umat dan Allah, walau secara jasmani telah wafat. Yang baharu tidak bisa sampai ke Qadim kecuali melalui yang ditunjuk oleh yang Qadim. Allah adalah zat Qadim, tidak bermula, sementara kita makhluk baharu adalah berubah-ubah atau ada umur teknisnya. Logikanya, yang baharu tidak akan bisa langsung menyentuh yang Qadim tanpa perantara yang ditetapkan oleh Sang Qadim itu sendiri. Maka perantara itu adalah Rasulullah SAW. Dan setelah itu adalah mursyid-mursyid pewaris Rasulullah yang hak. Sistem wasilah itu Allah, Rasul, mursyid, baru ke hamba. Di dalam Al-Quran disampaikan surat Al-Ma'idah ayat 35, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan penghubung kepadanya. Wasilah bukan hanya sarana umum dalam tafsir sufi. Wasilah itu adalah Rasul dan para pewarisnya, yakni para ulama, para mursyid yang bersambung sanad rohaninya sampai kepada Rasulullah SAW. Bahaya jika meninggalkan sistem ini, agama jadi datar dan kering. Ketika orang menganggap Rasul hanya masa lalu dan mengira dirinya bisa langsung menuju Allah dengan akalnya, maka agama menjadi kering, rasional, dan tanpa ruh. Padahal ruh agama adalah ta'aluk atau keterkaitan ruhani dengan Rasulullah. Bagaimana Mbah Munajat tentang pentingnya ketersambungan atau wasilah dalam beragama menurut pandangan dari Mbah Munajat? Terima kasih Bu Nyai dari situ Cipondoh, Tangerang. Kami hadir di sore hari menjelang malam ya Bu Nyai.
suatu bahasan yang amat penting, yaitu bagaimana kebersambungan manusia dengan Tuhannya dalam berspiritual. Saya kira penjelasan dari Bu Nyai sudah amat lengkap itu ya Bu Nyai ya. Jadi saya hanya mereview saja ya, bahwa yang kita alami selama ini dan kita amati telah terjadi distorsi yang amat kuat, yaitu bagaimana kita berspiritual tetapi kering daripada makna. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan juga, bahwa beragama itu adalah kita mesti lengkap, sebagaimana Al-Baqarah 208, udkhulu fis silmi kafah. Dan yang kami amati selama ini, kita hampir terjebak sepenuhnya dalam perspektif syariatnya saja, perspektif zahirnya saja, sehingga agama hanya dipahami dalam perspektif akal rasional. Dan ini tentu makin lama distorsinya akan makin melebar, sehingga sambungan ruhaniyahnya menjadi tidak ada. Padahal inti utama dari agama itu adalah kebersambungan ruhani. Bahkan sejarah mencatat, ketika ruhani sudah tidak bersambung, maka Allah selalu mengirimkan nabi-nabi yang baru, utusan-utusan yang baru untuk mempersambungkan kembali. Dan sebagaimana yang selalu kita sampaikan, pasca nubuah berakhir, Allah selalu mengirimkan hamba-hamba yang disucikan ruhaniyahnya untuk mempersambungkan ruhani umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bu Nyai, itu juga termaktub dalam Quran surat An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Bahwa di situ sudah sangat jelas juga, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Jadi kita wajib taat kepada Allah dan Rasul. Dan ketika kita sampai kepada ulil amri, di situ tidak melekat kata ati'ul amri, karena ulil amri itu sifatnya relatif, Bunyai. Dia bisa berubah. Dia sosok yang lahir di dunia ini, yang bisa digantikan oleh sosok yang lainnya. Tetapi Allah dan Rasulnya itu adalah sebuah sistem yang qadim, sistem yang permanen. Itulah yang namanya tali wasilah. Nah, kita mengamati juga orang beragama saat ini hanya berlandasan kepada akal rasional, hanya berlandasan kepada tekstualnya, Quran dan hadisnya saja. Kemudian masing-masing orang mempersepsikannya dan beribadah sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Walaupun kita mengenal ada orang-orang yang disepakati, sekali lagi ya, disepakati oleh manusia, apa itu seorang ulama, atau itu seorang ustadz, ataupun habib, dan lain sebagainya, itu adalah kesepakatan manusia. Jadi bukan Tuhan yang menunjuknya. Karena jelas di banyak ayat itu ada hamba-hamba yang disucikan ruhaniyahnya, yang bisa mempersambungkan ruhani umat kepada sistem wasilah itu. Orang tersebut bisa jadi adalah ulil amri minkum, bisa juga waliyam mursida, bisa juga rasulun min anfusikum, atau al ulama warasatul anbiya. Dan itulah saya kira Bunyai hilangnya kebersambungan umat dengan Allah, sehingga spiritual kehilangan ruhnya. Demikian Bunyai. Ya, luar biasa ya, Mbah Munajat ini sudah sangatlah gamblang. Ternyata memang apa yang disampaikan dalam surat Al-Maidah 35 itu adalah sangat penting kita. Jadi boleh saya simpulkan barangkali ya Mbah Munajat ya. Jadi marilah kita sadari bahwa kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah tanpa Rasul atau tanpa wasilah ya. Rasul adalah bukan sekedar tokoh sejarah,
tetapi wasilah hidup yang mengenalkan kita kepada Allah. Maka carilah wasilah atau melalui mursyid yang mewarisi cahaya Rasulullah agar jalan kita lurus dan diterima. Seperti disampaikan Imam Al-Junaidi bahwa jalan kepada Allah terputus bagi siapa yang tidak memiliki mursyid. Nah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada jumpa kali ini ya, Munajat ya. Mau menambahkan? Ya cukup. Ya, cukup ya. Itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.